Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman MA, Ketua Kopertais Kalimantan wilayah 11 Kalimantan, yang juga sebagai Rektor UIN Antasari. Yang kami hormati Bapak Pemimpin Umum Hidayatullah Al-Mukarram Ustaz Haji Abdurrahman Muhammad Hafizahullah, para Tatid Dewan Pembina, Ketua Senat serta anggota dan seluruh Civitas Akademika Stisi Hidayatullah yang kami hormati, pengurus yayasan dan segenap undangan yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Bimbing yang kami muliakan, dan terkhusus kepada adik-adik sekalian yang berbahagia, Sudawan Dawati Stisi Hidayatullah yang Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara ini yang tertunda 2 tahun karena pandemi, dan alhamdulillah bisa lebih semarak. Kita bersyukur sebagai alumni dan juga wisudawan khususnya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalani proses pendidikan, tarbiyah dan kaderisasi Hidayatullah sebagai sebuah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, kita banggakan. Sebagai dosen juga patut untuk kita berbangga dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk menjadi pendidik, menjadi murabbi, menjadi dosen dan dai di Stisi Hidayatullah. Dan saya sejak awal berdirinya STIS sampai sekarang ini tetap menjadi dosen, tetap dosen yang setia insya Allah. Saya biasa bercanda kepada mahasiswa-mahasiswi, kalau Allah takdirkan saya menjadi presiden satu saat, saya tetap berstatus sebagai dosen STIS Hidayatullah. Saya bangga menjadi dosen. Dan pada kali ini, alhamdulillah, kebahagiaan itu semakin bertambah dan bertambah. Itu tema yang akan disampaikan oleh Pak Prof nanti, mudah-mudahan semakin mengantarkan kita bersyukur, berbangga, dan terus istiqamah dalam menjalankan amanah sebagai dosen di Hidayatullah. Kami diminta untuk mendahului sambutan ini, berikan pengantar kepada Pak Prof yang akan menyampaikan orasi, karena penerbangan beliau harus dimajukan karena tidak ada lagi penerbangan setelahnya. Jadi ini tidak seperti biasanya, saya diminta untuk beri pengantar kepada Pak Prof untuk menyampaikan orasinya. Hadirin hadirat yang berbahagia, sejatinya memang tak sebagai guru itu bukan hanya sebagai pengajar. Kita sebagai murabbi itu memiliki peran yang ganda. Karena pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah menurut perspektif Hidayatullah adalah takwinus syakhsiyah al-muslimah al-mutakamilah min jami'in nawahi. Pendidikan Islam
adalah pembentukan pribadi muslim yang mutakamil, yang paripurna dari segala aspek. Minan nahya ruhiyah, dari sisi ruhiyah, spiritualitas. Bagaimana menanamkan nilai iman dan amal soleh. Bagaimana menanamkan karakter, akidah yang kuat, akhlak yang mulia, ibadah yang tekun melalui tarbiyah ruhiyah. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah thaqafiyah, akliyah. Berikan ilmu, wawasan, dan berbagai macam pengetahuan kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Yang ketiga, tarbiyah jasadiyah, bahwa seluruh kita terkhusus peserta didik harus memiliki fisik yang sehat, memiliki keterampilan, sehingga dia bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah tarbiyah istimaiyah. Kita ini bukan hanya bergelut dengan teratur. Kita ini tidak hanya bertanggung jawab untuk mendidik umat di dalam kelas. Tapi kita ini akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Menjadi guru, menjadi pembimbing bagi mereka. Maka setiap mahasiswa dan mahasiswi harus menjalani proses tarbiyah istimaiyah. Melalui praktek kerja lapangan misalnya, dibiasakan bagaimana berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat. Bagaimana kita mengambil hati, memikat hati mereka. Sehingga nanti dia akan hadir sebagai al-amin yang memang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu dan didambakan. Tarbiyah idariyah qiyadiyah. Tidak cukup hanya itu. Setiap kita harus memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial. Karena kita sejatinya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iqamatuddin wa imaratul ard, menegakkan agama dan juga memakmurkan bumi ini. Dan dengan manajerial dan leadership skill itulah kita bisa menjalankan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka untuk itulah kita sebagai dosen harus tampil sebagai teacher, sebagai muallim yang mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dan yang mendahului itu adalah sebagai muaddib, menanamkan nilai, value, adab, karakter. Karena sesungguhnya pendidikan Islam masa depan itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama adalah karakter, dan inilah sesungguhnya tujuan utama daripada pendidikan itu. Kalau kita melihat dan mewarisi spirit para salafus soleh, kalangan para sahabat tabi'in, tabi'in hingga ulama-ulama Rabbani, mereka sebelum mengajarkan ilmu itu terlebih dahulu didahului dengan pendidikan adab. Dan memang itulah konsep Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Selamat datang Pak Wagub Ustaz Haji jadi MSI, Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Mohon izin Pak Wagub dan sama dahului Pak Prof. Hadir rahimakumullah. Jadi konsep pendidikan itu harus mendahulukan tilawah tazkiyah sebelum ta'lim. Kenapa? Tilawah yatlu alaihim ayati ini adalah menanamkan paradigma Quran. Agar ilmu pengetahuan yang dikembangkan itu semua berlandaskan wahyu. Tidak sekuler. Dan orientasinya itu adalah memberikan maslahat kepada umat, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, ta'dib, mensucikan jiwanya agar ilmu yang masuk itu betul-betul akan menambah keimanannya, mensucikan pikirannya
agar ilmu yang akan dikembangkan itu orientasinya adalah kemaslahatan. Dan setelah penanaman paradigma Quran, adab-adab Islami, barulah kemudian peserta didik dijejali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan di segala bidang. Insya Allah, Hidayatullah akan berupaya, bermujahadah dan berikhtiar untuk menghadirkan Universitas Hidayatullah. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama. Karena sejatinya perguruan tinggi itu hadir untuk melahirkan sarjana-sarjana muslim sebagai agen-agen perubahan, sebagai pusat studi, pusat pengembangan peradaban Islam. Karena Islam ini adalah agama yang syamil dan kamil, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Maka harus dibangun di atas ilmu dalam segala aspek. Makanya universitas itu namanya jami'ah. Fakultasnya namanya kuliah. Bahwa Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibangun di atas ilmu berlandaskan wahyu. Karenanya ada istilah Islamization of human knowledge. Bagaimana ilmu-ilmu yang sekuler itu diislamisasi agar dia dibangun di atas wahyu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insya Allah kita bertekad bahwa Hidayatullah akan menghadirkan perguruan tinggi, universitas yang akan menyinari peradaban dunia sebagaimana Universitas Islam masa lalu pada tahun 900-an Masehi hadir menyinari kegelapan dunia saat Eropa dan Barat belum mengenal pendidikan. Mereka masih hidup dalam kegelapan. Universitas Qarawiyyin 900-an Masehi hadir di Maroko. Ada Universitas Sankor di Mali, Afrika. Ada Universitas Cordova di Spanyol, di Andalus. Ada Al-Azhar di Mesir. Ada Nizamiyah di Baghdad. Konon jumlah mahasiswa di salah satu universitas ini itu adalah seperempat penduduk kota. 10.000 penduduknya, 100.000 penduduknya, 25.000-nya itu adalah mahasiswa. Bisa dibayangkan bagaimana perguruan tinggi Islam masa lalu itu menyinari kegelapan dunia. Bahkan Ibnu Rushd sebagai guru besar Universitas Cordova di Andalus, kalau beliau mengajar, mahasiswa yang hadir itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Dan hanya sedikit di antara mereka yang beragama Islam. Orang-orang dari Barat, dari Eropa datang berguru kepada Ibnu Rushd. Khususnya dalam hal filsafat, hukum Islam. Maka insya Allah dengan doa kita semua, mujahadah dan ikhtiar. Nanti ini akan menjadi rujukan dunia. Kalau mau belajar jurusan ahwal syariah dan hukum ekonomi syariah. Untuk saat ini. Pada saat sudah di universitas, insya Allah akan bersaing. Karena dari sisi konsep, insya Allah kita unggul. Tinggal bagaimana kita memacu untuk melahirkan sumber daya insani yang berkualitas. Mohon doa Pak Prof, Pak Wagub, mohon bantuannya. Mudah-mudahan ikhtiar dan niat baik kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita semuanya akan bersama-sama dalam barisan akademisi yang tampil sebagai murabbi tadi, adib, muallim, dan mudarrib, coach. Setiap dosen bukan hanya ngajar, tapi bagaimana memberikan skill atau pemimpin non formal. Karena sejatinya memang kita ini adalah khalifatullah fil ard. Mudah-mudahan wisuda ini membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Prof, Pak Hadi, dan saya ucapkan selamat pada para wisudawan, wisudawati. Ini adalah awal untuk Anda lebih mengembangkan ilmunya, mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh. Mudah-mudahan diberikan keberkahan
dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.